Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Januari 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cegah penyalahgunaan narkoba, Polda Maluku gelar pemeriksaan urin ratusan personil. Polda Maluku melakukan pemeriksaan urin terhadap ratusan personilnya di Tribun Lapangan Letkol Tahapari, Kota Ambon, Senin 29 Januari 2024. Langkah itu dilakukan untuk menjaga dan menghindari penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polda Maluku. Tenaga medis bidang dokter dan kesehatan atau Biddokes Polda Maluku turut terlibat melakukan pemeriksaan urin ratusan personil ini. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun mengatakan pemeriksaan ini bukan berarti memvonis para peserta terindikasi pengguna narkoba. Namun langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan. Wakapolda juga mengingatkan kepada seluruh personil yang sementara mengkonsumsi obat-obatan medis agar menyampaikan kepada tim pemeriksa sebelum diambil urinnya. Adapun kegiatan ini merupakan hal rutin dilaksanakan di Polda dan Polres jajaran untuk mencegah keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan narkoba. Abang, 28 Bila Anda dalam pengobatan, Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Kunjungi Ambon, Dirjen Iwan Syahril terkesan dengan SMA Kristen YPKPM Ambon. Ini alasannya. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau Dirjen Paudikdasmen Iwan Syahril kunjungi SMA Kristen Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM. Kedatangan Dirjen dan rombongan dimulai dengan adanya diskusi kecil bersama pihak sekolah dan dilanjutkan dengan peninjauan proses belajar mengajar. Dalam kunjungannya, Dirjen mengaku sangat terkesan dengan SMA Kristen YPKPM ini. Dijelaskan hal itu lantaran ia melihat adanya inovasi-inovasi yang dibuat Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM, Laturiu. Misalnya bagaimana Kapsel Laturiu bisa menggerakkan perubahan yang tidak mudah dilakukan oleh kepala sekolah lain. Menurutnya itu adalah aksi sederhana namun pelaksanaannya tidaklah mudah. Kapsel Laturiu juga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para anak didik di SMA Kristen YPKPM Ambon. Sementara itu, Tribuners, Kapsel Laturiu berharap agar Dirjen Iwan dapat melihat apa yang telah dikerjakan pihaknya selama ini selaku sekolah penggerak. Sebenarnya banyak ya, kayaknya Bu Kepala Sekolah, juga Bu Kadis, menurut saya memberi inspirasi yang luar biasa bagi kita semua tentang bagaimana menggerakkan perubahan. Perubahan itu tidak mudah, perubahan yang betul-betul berdampak. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah berkali-kali bilang kalau mau bekerja harus ada berdampak, kalau tidak mengapa kita bekerja. Itu adalah hal yang sangat sederhana, tapi secara pelaksanaannya itu sangat tidak mudah. Dan memperjuangkan sesuatu yang berdampak, apalagi berdampak yang betul-betul menimbulkan sebuah efek yang perubahan positif pada murid-murid yang tadi disampaikan Bu Kepala Sekolah Bulani, yang latar belakangnya itu ternyata sangat menantang gitu ya. Itu tantangan yang betul-betul membutuhkan sebuah kemauan yang kuat. Nah, ketika memiliki pemimpin seperti Bu Kepala Sekolah dan Bu Kadis, saya rasa itu menjadi kunci kita untuk menggerakkan perubahan. Itu yang saya dapat dari kunjungan ini, inspirasi dan dorongan yang sangat kuat karena memiliki sebuah visi yang sangat jelas, dan visinya itu bukan untuk
diri sendiri. Jadi visinya itu adalah untuk layanan kepada anak-anak, dan itu sangat terasa sekali, baik dari Bu Kepala Sekolah yang menurut saya mungkin sudah menjadi mungkin istilah kita sekarang guru penggerak udah jauh-jauh hari ini, sebenarnya sudah penggerak sejati. Bu Kadis juga dari fitrah beliau sebelum jadi Kadis pun juga sepertinya mereka sudah berkolaborasi ternyata tadi berdua ya, saya juga salut. Setelah sekolah kami dikunjungi oleh Pak Dirjen, harapan saya bahwa ketika beliau melihat apa yang sudah kami kerjakan selama 3 tahun berturut-turut sebagai program sekolah penggerak yang mengimplementasi kurikulum Merdeka, ini akan memberikan inspirasi kepada semua orang, terutama kepada orang tua juga, bahwa program yang kami jalankan ini memang benar-benar program yang untuk pembentukan bukan cuma knowledge siswa tapi juga karakter siswa. Itu harapan ke depan, sehingga kurikulum Merdeka ini ketika terimplementasi benar-benar menyentuh kepada seluruh peserta didik. Seminarnya bersama-sama waktu itu. Kalian bangga tidak Pak Dirjen berkenan hadir di kelas kalian? Jadi kalau yang biasa lihat di TV, kali ini Ini kelas 10 yang baru nih Pak. Halo. Jadi kan mungkin bingung. 10. 1. 4. 10. kelas 10. Ada berapa 10? 11? Itu ada NH2O, ini merupakan ikatan air, senyawa air yaitu H2O. Jadi di sini terdapat ada Ajar, tambahnya piket dulu. Nanti ada piket OSIS juga lepasnya. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners, sempat naik harga telur ayam di Pasar Langgur Malra turun Rp60.000 per rak. Harga telur ayam di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Malra mulai turun. Pantauan tribunamon.com Senin 29 Januari 2024 pukul 5 sore. Harga telur ayam Rp60.000 per rak atau turun Rp5.000 dari harga biasanya. Salah satu pedagang Mila mengungkapkan sudah semenjak seminggu lalu harga telur ayam berangsur-angsur normal. Menurutnya terpantau belakangan ini stok telur cukup stabil sehingga berimbas pada penurunan harga yang melegakan bagi konsumen. Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan harganya akan melonjak lagi, mengingat kapal Pelni Ngapulu yang biasanya membawa stok barang sedang naik docking. Sementara untuk komoditas bawang merah dan putih masih terpantau stabil, dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilo. Tak mau mentimbang itu. Kita beralih ke berita terakhir. Tribuners, pesona air terjun Wael Mananahu Lehitu tersembunyi di tengah hutan negeri Ureng. Kecamatan Lehitu memiliki berbagai destinasi wisata. Selain wisata pantai, Lehitu juga mempunyai beragam objek wisata air terjun yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya air terjun Wael Mananahu. Wisata air terjun Wael Mananahu berlokasi di tengah-tengah hutan, tepatnya di negeri Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Wisata air terjun setinggi kurang lebih 50 meter berlokasi 500 meter dari pusat pemukiman warga dengan waktu tempuh 15-20 menit jalan kaki.
Di sana wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan hutan yang alami, air jernih yang tampak hijau kebiruan, berpadu dengan hijau pepohonan, dan suasana alam yang tenang. Di atas air terjun terdapat 7 danau-danau kecil yang cukup dalam dan bening, sehingga tempat ini kerap dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berenang, melompat, atau terjun. Destinasi wisata Maluku ini pernah muncul di acara televisi dibawakan oleh tim My Trip My Adventure. Sampai saat ini, warga Pulau Ambon masih datang untuk menikmati indahnya air terjun Wild Mananahu Negeri Ureng. Pengunjung disarankan untuk membawa bekal dan minuman secukupnya, sebab tidak ada stand jajanan bagi pengunjung di air terjun ini. Meski harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, namun tak membuat pengunjung air terjun Wild Mananahu untuk datang kembali. Salah satu pengunjung, Jul Umagab, mengatakan ia dan teman-temannya sering menikmati liburan ke sini. Perjalanannya yang panjang dan melelahkan terbayar ketika sampai di air terjun. Umagab berharap untuk setiap pengunjung yang datang harus sadar akan kebersihan. Untuk diketahui Tribuners, tiket masuk air terjun Wild Mananahu sebesar Rp5.000 sebelum pandemi COVID-19. Kini pengunjung bisa masuk gratis lantaran tak ada yang berjaga. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 30 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.